Ini yang akan mengancam lagi bosku. Dan masih ada genangan di sini. Kita akan lihat sumbernya dari mana atau dari atas. Nah di sini sudah kering bosku. Tidak ada aliran air terlihat di apa. Kalau Pak Prabowo presiden ini akan mantap Pak. Ya, kita akan sampaikan. Kalau sekarang gimana Pak? Nah, tanggal 20 Pak Prabowo dilantik kita sampai. Di waktu itu ini sudah pernah diaspal 2022 ya. Nah, kemudian ini sekarang 2024, berarti sekitar 2,5 tahun lalu. Memang yang bisa langsung dia kalau batik pecahan itu sambil bertindih dia air ini lolos dia dari sela-sela batik. lihat kalau terus dibuka pada dinding itu, maka akan merangsang longsoran lebih berbahaya lagi. Jadi tujuannya bukan menghentikan inisiatif masyarakat yang kemudian ada longsoran, kemudian di bawah, kemudian dorongan patahan Sumatera itu yang berdasarkan kajian PUPR itu sudah beberapa tahun lalu ya. Sesar Semangko. Oke bosku, sekian dulu informasi dari pengukur jalanan sore hari ini. Inilah kondisi terakhir Batu Jomba sore hari ini. Semoga bosku semua dapat informasi dari pengukur jalanan. Oke, sebelum kita tutup, di sini ada mobil minibus yang akan menanjak 2 unit ya. Ups. Oke, semoga penonton setiaku semua dapat informasi tentang Batu Jomba sore hari ini. Oke bosku, sekian dulu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Thank you very much. See you next time. Oke bosku, di dalam video ini kita lihat di sini terjadi genangan air di lembah jurang ya. Itu aliran air dari atas ataupun dari celah-celah pancang pokok kelapa yang ada di sini. Dan diharapkan di sini kita buat saluran air agar air itu tetap mengalir sesuai jalurnya, tidak merusak jalan. Ada genangan air lagi di bawah. Itu yang akan mengancam lagi bosku jika turun hujan. Dan di dalam video ini admin buat satu video perbandingan di mana public figure yang satunya calon Bupati Tapsel dan yang kedua ini dia bosku pelaksana pejabat Bupati Tapsel. Jelas ya, ada air yang mengalir dari sini, dari bawah. Oke bosku, bagaimana menurut pendapat bosku? Oke, simak terus videonya. Sudah bisa dilewati, tapi hanya kendaraan kecil saja. Ini yang akan mengancam lagi bosku. Atau ini dibuatkan pancang di sini karena sebetulnya kurang bagaimana menurut bosku semua, cocok apa tidak? Di sini kan ini saluran air masih ada di bawah. Harusnya ini dibuatkan jembatan agar air bisa mengalir dari bawahnya terus ke
sungai sana. Terlihat riak-riak airnya, bosku. Ini dia. Di sana ada L300 yang akan menanjak. Oke, kita akan lihat ke bawah itu, nanti ada air yang mengalir di bawah pohon kelapa itu ya. Nah ini tuh dia, bosku. Kan masih ada air yang mengalir. Atau mungkin lebih cocoknya di sini dibuatkan jembatan yang kecil begitu. Supaya air lebih leluasa untuk mengalir. Dan masih ada genangan di sana. Kita akan lihat sumbernya dari mana, atau dari atas. Nah di sini sudah kering, bosku. Tidak ada aliran air terlihat di apanya ini, di irigasi ini ya, di saluran drainasenya. Tidak ada saluran air lagi, air yang mengalir. Tapi di bawah kok masih ada. Nah, tidak ada lagi, udah aman. Tapi itu di bawah masih ada tadi terlihat air yang mengalir ya. Semestinya itu yang akan jadi bahan untuk perbandingan ataupun diteliti bagaimana solusi agar tidak ada patahan di tengah sini. Oke, bosku, sore hari di Batu Jomba inilah kondisinya. Oh ya, tapi sepertinya dari sini ya. Apa ia mengalir ke bawah sana? Ini dia, bosku. Masih ada riak airnya di sini. Ini dia di sana, bosku, terus ke sana. Waduh. Ini kalau hujan bisa-bisa mengancam ini. Tapi semoga saja tidak ya. Ada mobil yang akan melewati palang pintu ekskavator. Oke, lewat. Halo, Pak. Halo Pak Gus Irawan, Pak Prabowo sudah dilantik. Apakah pernyataan Bapak sudah disampaikan ke Pak Presiden Prabowo? Semoga saja ya Pak. Halo bosku, calon Bupati Tapsel. Oke bosku, ini dia pernyataan Bapak Gus Irawan Pasaribu, calon Bupati Tapsel. Ini berkisar 1 bulan yang lalu sebelum jalan patah putus total di Batu Jomba ini. Beliau mengunjungi langsung Batu Jomba ya. Seperti apa kira-kira pernyataan Bapak calon Bupati Tapsel ini?
Mari kita simak meninjau langsung selanjutnya. Oke bosku. bagaimana kondisi Batu Jomba Sore hari ini. Izin bang. Iya. ini ada di Batu Jomba, di Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya lakukan keseluruhan. Memang dari dulu jalan tidak pernah bagus, tapi beberapa waktu belakangan jalan sangat parah dan saya beberapa kali korban untuk kemudian ngantri dari jam-jam. Karena itu saya sebetulnya sudah bicara dengan teman-teman saya di DPR RI, kebetulan di Komisi 5 adalah teman saya untuk anggaran, tapi memang saya jalan nasional betul, tapi tentu pemerintah daerah harus menyuarakan itu dengan pemerintahan pusat. Saya rasa juga birokrasi ya, bahwa setelah situasi begini saya sudah komunikasikan ke Balai Jalan Nasional di provinsi. Nah, saya bilang ini tolong kalian ajukan anggaran, kalaupun tidak untuk solusi total, tapi paling tidak untuk perbaikan seperti mungkin beberapa tahun lalu yang lancar-lancar aja. Tapi anehnya mereka hanya berani untuk mengajukan anggaran pemeliharaan di angka 1 miliar. Dia tahu bersih 1 miliar itu 1-2 hari sudah selesai. Nah, alasannya karena hanya mereka bisa mengajukan namanya biaya operasional. Saya mengerti APBN itu APBD soal belanja operasional, belanja modal, pasti nggak mungkin dengan belanja operasional. Karena itu saya sudah mengkomunikasikan dengan teman-teman di Komisi 5 untuk paling tidak biaya pemeliharaan itu masuk di belanja modal untuk jumlah yang lebih besar yang bisa bermanfaat lebih panjang. Nah ini kan kawan-kawan, ini udah berapa lama ini? Ada 1 minggu ini. 1 bulan pak. Sebulan pak. Oh sebulan ya, tapi buka jalan. Iya buka tutup. Kita coba orang yang dari usaha dan seterusnya. Saya orang ekonomi, paham betul saya betapa kemudian ini membuat mereka sangat tidak efisien dan sangat tidak produktif. Tapi teman-teman saya di Komisi 5 akan mengawal paling tidak tahun depan ada anggaran yang lebih besar untuk sekali lagi masuk di belanja modal dengan jumlah yang besar sehingga bisa kalaupun ya solusi jangka panjang memang ini harus ada pemindahan barangkali jalan atau jalan layang, itu pakan biaya besar. Tapi paling tidak ada anggaran ya berapa puluh miliar yang bisa membuat jalan kita lancar. Itu Pak, saya mau ke pesta di sini udah berapa jam gitu. Ngantri. Oke. Berapa jam ngantri pak? Hah? Berapa jam ngantri tadi pak? Kalau yang sekali saya mau kejar ke bandara 6 jam. Oh iya pak. Lagi pesawat, kemudian yang tertinggal ya kan? Iya pak ya. Semua ketinggalan kita. Oke pak. Padahal itu Bandara Silang itu bandara internasional. Iya. Bandara internasional itu harus betul-betul bisa dihitung waktu tempuh dari satu titik ke bandaranya. Ini mana bisa? Kalau saya mau terbang ke Jakarta dari Tapsel, dari Sidokuan, saya harus nginap di Bali sekarang. Sangat costly kan, sangat tidak efisien kita kan. Saya kira mohon ini diperhatikan. Teman-teman saya sudah sampaikan, mudah-mudahan tahun depan ada solusi untuk perbaikan ini bisa kemudian lancar. Amin. Transportasi, konektivitas, sehingga ekonomi masyarakat itu bisa kemudian tidak terkendala lagi. Iya pak. Oke pak. Dulu Bapak pernah lewat di sini kan, wawancara kami, kalau Pak Prabowo Presiden ini akan mantap Pak. Ya, kita akan sampaikan. Kalau sekarang gimana Pak? Nah, tanggal 20 Pak Prabowo dilantik, kita sampaikan. Gitu ya? Ya. Oke. Oke pak. Mudah-mudahan. Ya. Makasih ya. Oke pak. Sama-sama pak. Kita yang ada di sini hari ini kan terus berupaya untuk menyampaikan kejadian sesungguhnya yang terus selalu berulang ke pemerintah atasan. Tentu dengan hadirnya Pak Kuswirawan Pasaribu selaku anggota DPR RI hari ini, saya bawa langsung beliau untuk melihat bagaimana antrian dan siapa yang antri. Itu yang paling utama yang harus kita ketahui.
Jadi alhamdulillah beliau bersedia turun. Memang ada sedikit acara di depan yang ya, mohon maaf kadang mengundang orang anggota DPR ini kita harus punya acara sendiri kan begitu. Ya, ya. Nah, alhamdulillah beliau mau turun dan langsung melihat seperti yang abang tadi. Mungkin lewat nanti kan lolos kalau lewat. Betul. Coba Ya, ya. waktu kayak gini dihadapkan. Bagaimana? Apa yang dirasakan masyarakat? Kan terasa juga sama kita hari ini. Nah, Ya, Pak. tadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Gus, beliau sudah menyampaikan ke provinsi agar ini secepatnya ditindaklanjuti. Namun disayangkan hasil daripada itu hanya biaya rutin senilai 1 miliar yang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Namun Pak Gus Irawan selaku DPR RI hari ini telah berupaya. Insya Allah kita berdoa dalam waktu dekat nanti ke depan akan ada pemeliharaan jalan atau pembangunan. Memang kalau mau jalan alternatif itu ada upaya lain nanti yang harus dibicarakan secara lebih detail. Tapi untuk hari ini saja saya udah tahu persis bagaimana para masyarakat kita khususnya sopir yang tukang beca yang hari ini masyarakat kecil yang terimbas atas masalah jalan nasional di Batu Jomba hari ini. Saya rasa itu ya. Jadi gini Bang kan, ini kan jalan nasional Bang statusnya. Tapi Abang kan sebagai ketua DPR di Tapanuli Selatan, artinya ini kan berada di wilayah Kabupaten Selatan. Artinya kan seperti apa tindakan Bang atau apa? Sudah dari kemarin sudah kita ajukan kalau masalah tindakan pasti yang namanya biaya rutin itu selalu kita kita usul untuk terus menjaga jalan ini. Namun ya inilah kejadiannya, selalu ada hal-hal yang membuat kondisi jalan makin parah dan masyarakat jadi terkendala atas kerusakan jalan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kawan-kawan, mari kita berdoa segera nanti ini akan terselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, Pak. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, Bang. Terima kasih, Pak. Tinggal puang. Oke, tadi konversi pers. Pimpinan sekarang bos dia. Oke. Hati-hati Bang ya. Jabat gondol bosku. Bisa lewat job. Ya, itu Ketua DPR Tapsel Tapanuli Selatan bosku bersama rombongan dengan Pak Gus Irawan tadi telah konversi pers mengenai Batu Jomba ini. Dan beliau mengatakan seperti yang di video ya. Kalau dia ada di longsoran dalam sama Longsoran dalam ya. Karena sesar Semangkun dorong-dorong ke sana. dorong terus dia. Longsoran yang memang kiri kanannya ya. Ya itulah sekedar masukan dari para. Tapi ini masukan ya tadi. Ada geogrid, ada ini udah pernah kita coba geogrid. Geogrid udah pernah dicoba ya. Di sini dicoba di Muara Batang Toru juga di Paragambut. Memang tidak effort ya, bawah. Maksudnya ini ada lebih pasang geogrid ternyata bisa di Muara Batang Toru gitu. Ini memasukkan. Lu pernah di sini kok, tapi waktu dibuat itu umurnya lebih lama gitu kan. Dengan lebih lama kan Ya, karena memang nggak akan ya memang ini kondisi yang alam yang sudah memang begini alam. tahun 2022 ya di aspal. 2002. Geogrid teknologinya ya. Kalau memang bagus 2 lapis, jadi itu pilihannya cuma gitu. iya. Sekarang mau dilapis, kalau untuk lapis, tahan bisa contoh 3 bulan. Mungkin dengan 2 lapis jadi 6 bulan gitu. Material ringan lah kalau yang Ya. rekomendasi ya. Material ringan. Geoformnya ya. Tapi yang relokasi itu memang harus Tetap menjadi goal final. solusinya memang nggak ada pilihan. Bagian saran juga di kalau desa nyari bencana memang nggak boleh itu akan sia-sia, nggak akan padat. Karena rumput dulu banyak bahannya, banyak bahan baru lakukan layar per layar.
harus layar per layar. Layar dulu setengah meter, baru sumbur lagi. Terus jangan sekali sumbur sampai 3 meter. Masukkan aja nih ya. Di atas Kak, bisa cuci kaki di atas itu. Jadi ini kerja untuk memperlebar itu ya? Memperlebar jalan akses ya? Oke. Terima kasih lah Pak. Timnya ya. Boleh lebih 4 meter. Agak ini nggak diambil. Pembersihan ini pangkat dulu dia. Pembersihan pangkat. Pembersihan dulu ya. biar bisa warga daripada dari sini Warga. lebih rawan. Ya. Bersihkan di atas untuk warga sebenarnya ya. Iya Pak. Karena anak-anak sekolah dari sana mau kemari, mau sekolah. Dari sini juga mau pulang sekolah ke sana. Itu pelebaran atau membersihkan yang atas ini? Katanya ada batu besar di PLT. Jadi kan PLT ini kan berada di wilayah Kabupaten Kabupaten Selatan. Ya. Artinya kan ada potensi yang bisa PLT untuk menyerang itu Pak. Seperti apa Pak aksi yang harus kita lakukan sendiri Pak? Dari Karena dulu kondisi yang semua tadi. perusahaan di Tapsil ini sudah membantu pemerintah dan masyarakat. Dari dulu. Nah, dari Ini dulu. terkait tanjakan batu Ya Jambal, Pak. sebentar saya jawab. Dari dulu. Dari sebelum mereka Pak. Tapi dalam konteks ini tentu tinggal walaupun tanggap darurat cepatnya itu harus dilakukan. Nah informasi dari Pak Nafitukulu tadi itu adalah informasi yang berguna. Gitu. Nah saya pikir itu jawabannya. Untuk membantu saran dan informasi membantu tim ini bekerja. Itu tanggapannya. Ya. Mereka ini baik. Apa itu tanah jadi kapal lagi masih muda. Sampai berapa kilometer di bawahnya itu bolong, rongga udara di bawah. Patahannya itu kan memang di sini. Itu yang saya dapat data memperlambat ke bawah. Cuma kata Pak Ahmad, dia dikasih layer. Kalau dulu apa stereofoam? Bilang, Yudri, ini mantan kali dia. Dotek ya. Sudah boleh. Oke bosku. Ini berarti daya penanganan kesehatan masuk di pembayaran. Kalau dikasih kita di sana nanti surat akan bawah. Itu masih lihat. Makanya kalau di beberapa tempat itu materialnya dibuat material sering mengutip atau kuat. Material seringan Biofom, biofom. biofom itu sebenarnya biofom yang box ya, dia box memang terus 1 meter, tapi ringan tapi Yang 2 tahun lalu itu dapat itu. nah kalau yang 2 tahun lalu Sempat di hotmix ya, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu itu ini yang dipakai geogrid namanya. Geogrid. Jihad itu membuat tarikan antar tanah. Jadi tulangan tanah kalau bahasa tulangan tanah geogrid. Jadi yang menahan kendaraan itu bukan tanah di bawahnya tapi lateralnya. Tanah horizontalnya. Horizontalnya yang nahan. Menahan karena dia macam tikar. Jadi macam kita kan kalau ada tikar dibentang gini dimasukkan orang tapi tikarnya ini kan narik.
Narik ya, bukan hanya nahan begini aja. Biogreen itu pernah dipakai di sini. Tapi tujuannya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah durasi waktu dia. Karena memang ini ada memang turunan terus menerus, ada sisa pemangku. Makanya kalau memang untuk ini opsi finalnya memang opsi relokasi. Karena ini pasti akan pasti ya akan terus-terusan seperti ini. Ini akan pindah-pindah ada di sini. Cepat nanti 2 tahun lagi sana. Relokasi udah benar, cuman masalah sekarang kalau relokasi dilakukan ini mau diapain? Maka ini yang hanya bisa dilakukan adalah melakukan tindakan yang sifatnya memperpanjang usia. Maka material dia harus diperhatikan. Geofarm itu di jalan tol di Bandung sudah ada, saya kira teman-teman kalian bisa ini pasukan aja nih ya, karena kalian kan mungkin di geofarm di Bandung di jalan tol Bandung itu juga gitu, tanahnya lunak. Di sheet tube base itu turun terus harus diganti dengan geofarm. Geofarm dia bisa ringan kan, jadi ini kita bayangkan 5 km dan 10 meter lebar ada 6 meter, 3.000 kubik kali 200, 6.000 ton ini tadi. 6.000 ton yang longsor. 6.000 ton itu sampai dengan 300 truk diletakkan di sini. Itu kejadian Masuk ya sekarang. yang hari ini yang kan 10 meter itu. Yang biogrid yang kemarin itu ya. Iya, kalau ini kejadian yang sekarang ya, iya. sekarang ya. Maka yang terlibat 6.000 ton itu gimana supaya dia ringan? Bisa jadi 600 ton. Oh, faktor material yang berat Masuk ya berarti masuk. ya. Jadi kita ke depan bagaimana material yang ringan, Iya. yang geofoam itu, Geofarm itu jadi itu dia kuat. kuat. Kalau yang kemarin itu kan narik begini, Iya, sekarang itu ya material ringan. betul. Jadi kalau misalnya tadi yang ada masukan apakah dengan batu besar? Ya bisa saja batu besar, tapi dia harus duduk. Masalah kalau dia longsor, dia batu itu jadi menambah batu itu dia longsor. Sama ini kan batu, Ya. karena dia tegak mereng begitu dia kuat ini. Tapi tadi masukan mereka Masukan tuh bagus, sebagai sebagai bahan bahwa ada pertimbangan. ya. Kalau nanti misalnya jumpa nanti di titik-titik ini ternyata batu itu sudah bisa dia posisi stabil, settle dia, bagus. Mangicit dobi bapai non na sopan kan. Tuh cuma marsapat tuh saja tali ini. Ini digeser ke bawah. Dipakai itu apa? Oh, di belakang. Tambulan dari dia. Iya, iya. Sepakat dengan mereka. Ya itulah Pak yang izin perintah Bapak ada saling bantu Pak. Ini kan sudah ada dasarnya itu. Ya. Berarti itu nanti dilakukan. Itu anak sekolah sama sepeda motor. Nanti koneksi dengan Tapi beliau tadi mengatakan sudah obat bronjong ya. Terosok ya. Nah itu udah bergerak. Jatuhan tanahnya udah bergerak. Izin Pak, Ya, udah tutup dulu. ya, ini boleh Pak, saya kasih saran Pak ya. Ya. Kalau Bapak ingin masuk ke PLTH no, itu ada banyak batu-batu yang bekas terowongan di bumi. Jadi kalau itu ditimbulin kemari sinohidro, berarti dia memberikan batunya. Tapi katanya PU tidak boleh.
gitu Pak. Boleh begitu simpang siur. Jadi kalau ini Pak Rasid, Bapak mau menerima batu dari Sino Hidro, 2 hari ini langsung bisa dilewati. Batu itu langsung ditimbun, digiling, disorong gitu. Cocok. Batu yang dari sana itu di situ langsung jalan bisa dipakai. Itu menit, itu jam ditimbun Pak, langsung dilewati bisa. Tinggal kebijakan Bapak pergi ke sana, Pak, sumbang batunya itu. Hongo itu ratusan di situ Pak. Langsung ini bisa besok pagi ini bisa langsung dilewati. Betul. Hidup masyarakat. Ya nanti kita sudah mendapat informasi dari beliau. Tapi karena ini jalan nasional, kita secepatnya karena kita sudah membentuk tim gerak cepat sejak tadi pagi. Dalam ada struktur timnya, nanti ada yang mengerjakan di sini, ada yang berangkat ke Medan. Termasuk masukan dari Bapak ini menjadi bahan juga bagi kita untuk bagaimana regulasinya dengan tidak cepatnya itu Pak. Terima kasih Pak ya. Siap. Informasinya tadi ya. Sangat banyak batu di Ya. sana Pak yang Ya. bisa langsung. Dia kalau batik pecahan itu sambil bertindih, dia air ini lolos dia dari sela-sela batu-batu pecahan bom dari terowongan itu Pak. Tadi kata beliau yang memimpin ini sekarang ini sedang mau dicerocok. Nanti informasi dari Bapak berguna sekali. Nanti tim ini bekerja terus dari tadi pagi. Ada yang akan ke Medan, ada yang menang dengan ini. Kita juga koordinasi dengan TNI dan Polri. Kebetulan Pak Kapolres lagi ada penugasan di Jakarta, begitu juga dengan Pak Dandim. Tapi komunikasi tetap terus dilakukan. Sebenarnya 4 hari lalu saya sudah dengan tim sudah kemari. Sudah ada feeling juga, ya malam itu ya. Nah ternyata terjadilah hari ini, tapi bukan berarti itu semua sudah kita prediksikan dengan jajaran, sehingga kita memang menghimbau untuk itu. Mudah-mudahan terima kasih informasinya Pak. Nanti kita terus bekerja Mohon dengan semua secepatnya, tim. Pak, Ya Pak ya. Terima kasih informasinya tadi Pak. Iya Pak. Ya. Ada lagi? Ini kita dari yang menangani saat ini dengan Bapak Kepolisian sedang mengamankan daerah sini. Kemudian ini ada jalan kecil karena apapun ceritanya antar penduduk yang di sebelah di sana dengan sebelah sini harus tetap berhubung. Ada anak sekolah, juga ada sepeda motor. Seperti himbauan-himbauan kami sebelumnya bahwa untuk bus, truk dan sebagainya, ya apalagi mobil-mobil pribadi tidak direkomendasikan lagi dari sini karena pada 4 hari lalu, 3 hari lalu masih ada juga bus pribadi yang membandel lewat di sini maupun bus-bus kecil ya Pak ya. Padahal pihak kepolisian sudah menganjurkan. Jadi utamakan keselamatan karena yang terjadi longsoran akibat hujan deras ini bukan hanya di Batu Jomba tetapi 1 kilometer ke belakang dan 1 kilometer ke depan juga menjadi perhatian untuk hati-hati. Saya kira demikian yang kami himbau, semoga pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dan seluruh bisa bekerja sama secepatnya untuk mengatasi ini, terutama untuk penduduk kita yang di sini. Ya, demikian ya. Jadi begini Pak kan, Ya. ini kan pihak kepolisian dari Kabupaten Selatan Pak ya, menghimbau agar mobil harus mencari jalan alternatif gitu kan. Ya, alternatif. Nah, dan saat ini kita lihat beritanya ada di daerah Pangaribuan Pak. Ya. Jalannya terjadi longsor. Ya. Artinya kan itu kan masuk daripada wilayah Kabupaten Selatan Pak. Ya. Seperti apa tanggapan Bapak terhadap jalan itu Pak? Karena kenapa? Selain lihat dari Batu Jomba, mereka lihat dari sana Pak, seperti itu. Ya. Tentu jalan itu adalah jalan alternatif. Ada lintasan yang melalui Pangaribuan, ada juga yang bagi dari Sirimpuan mau ke Medan, wilayah Sibolga. Semua wilayah itu mempunyai kerawanan di musim hujan yang sangat lebat ini. Tetap formatnya kehati-hatian. Jadi bukan hanya di jalur lintas Sumatera, di semua peralihan jalan juga hati-hati. Karena memang ini musim hujan yang sangat luar biasa. Dan himbauan dari polisi sudah benar dan sudah bukan hanya sekarang, sudah berminggu-minggu Pak ya, sudah dihimbau demikian. Pak, ada satu lagi Pak, saya ingin kacamata daripada Sumatera Barat ya. Ini kan baru kejadian di Lembahan longsor besar-besar. Ya. Saya lihat di situ, itu banyak memang dikerahkan, betul lah. Nah,
Jadi bagaimana Pak kalau kita buat seperti itu di sini Batu Jombang misalnya? Apanya yang dikerahkan semua? Seperti yang cara pengerjaan dia apa namanya? Lembah Anai. Oh iya. Cepat begitu Pak. Tahun 2022 di waktu itu ini sudah pernah diaspal. 2022 ya. Nah, kemudian ini sekarang 2024, berarti sekitar 2,5 tahun lalu. Memang kondisinya ini patahan Sumatera, dan kemudian 2003 juga ada pemadatan Pak ya, ada pemadatan. Dan sekarang ini, jadi pihak pemerintah dan TNI Polri sebenarnya sudah terus bekerja, dan ditambah lagi kondisi cuaca musim hujan seperti ini. Itu jadi terkait dengan mereplikasi teknologi yang ada di Sumatera Barat tentu menjadi pertimbangan, tapi itu semua jelas ada faktor-faktor pembiayaan, bagaimana kesamaan situasi dan lain-lainnya. Tapi yang jelas hampir setiap tahun ini menjadi perhatian lah dari pemerintah, dan hari ini puncaknya adalah sudah ambles semuanya. Tentu seperti yang saya katakan tadi, TNI, Polri, pemerintah daerah, provinsi dan pusat terus bekerja. Tetapi ya begini, karena faktor cuaca yang menyebabkan tanah longsor, ini tebingnya longsor dan ini juga longsor, dan memang ini Batu Jomba patahan Sumatera. Jadi gini Pak, kan itu tadi kan ada masukan dan saran daripada masyarakat. Iya. Tadi pimpinan saran. Bahwasanya ada Sampai kapan ini proses perbaikan ini? Ya, perbaikan Batu Jomba ini kita lihat sekian tadi, karena musim hujan yang sangat lebat, ini terjadi longsoran ya. Tadi kami sudah diskusi dengan beberapa orang dari baik OPD maupun dari Bapak dari Jalan Nasional, bahwa ada faktor-faktor alam juga mempengaruhi cepatnya longsor ini, sehingga ini badan jalan sudah ambles. Nah, koordinasi sudah dibuat dengan masyarakat maupun dengan pemerintah. Kami dari pemerintah Tapanuli Selatan juga sudah hari ini sudah membentuk tim siaga darurat ya, untuk berkoordinasi ke pusat dan koordinasi ke provinsi dan koordinasi di antara institusi kita. Kita juga sudah berkoordinasi dengan TNI Polri, dengan Pak Kapolres tadi sudah, karena Pak Kapolres sedang tugas di Jakarta, Pak Dandim juga sudah tugas di Jakarta, tapi semua koordinasi. Nah, saat ini pekerjaan-pekerjaan dilaksanakan oleh tim Bapak dari Balai Jalan Nasional untuk memastikan ini bersih, karena ada bapak-bapak atau ibu-ibu kita yang berlalu lintas di sini, sepeda motor pun anak sekolah, itu menjadi prioritas pekerjaan hari ini. Saya kira itu dia. Kalau targetnya Pak, karena kan kita sama-sama tahu agar terisolir daerah ini. Ya, targetnya secepatnya, karena memang persoalan Batu Jomba ini persoalan lama. Ingat 2 tahun lalu ini sudah pernah diaspal dengan jalan pakai teknologi grid ya, geogrid. Ternyata hanya 1,5 tahun udah nggak ada lagi, hilang. Kemudian ini ditimbun pemeliharaan, kemudian hilang lagi. Dan ini hari ini puncaknya karena musim hujan yang luar biasa tadi malam, ini kemudian bablas sampai ke bawah. Ya, kita tetap lakukan langkah-langkah bagaimana antar penduduk di seberang ini bisa terus bekerja dengan kondisi darurat dah begitu. Kalian punya apa penyebabnya Pak selain longsor ini Pak? Iya, Jalan ini tidak bisa. Ada patahan Sumatera yang kemudian ada longsoran, kemudian di bawah, kemudian dorongan patahan Sumatera itu yang berdasarkan kajian PUPR itu sudah beberapa tahun lalu ya. Sesar semangko istilahnya. Jadi ada tumbukan ya, kemudian ada bawahnya. Jadi bukan hanya sekedar menimbun batuan, malah dia menjadi memancing untuk turun begitu kalau pendapat dari ahlinya. Jadi rencana ke depan masih bisa digunakan atau tidak? Atau ada alternatif lain? Iya, untuk sementara ini untuk digunakan masyarakat juga, tindakan-tindakan kegawat daruratan hari ini untuk masyarakat, anak sekolah itu dulu yang kita pikirkan untuk masyarakat lokalnya. Untuk masyarakat pengguna umum jalannya sudah dihimbau oleh Bapak Kepolisian sejak beberapa minggu lalu untuk melakukan pemutaran baik dari Pangaribuan maupun dari Sibolga. Pak, ini menjadi pertanyaan di kita. Ini kan sempat dibuka juga jalan baru Pak oleh masyarakat ya, seperti itu. Kenapa tidak dilanjutkan seperti itu Pak? Karena ini sangat berpotensial untuk dilalui dari situ Pak. Karena kita lihat di sana kan tidak ada penurunan gitu. Bagaimana tanggapannya Pak ini dari pihak Kabupaten Selatan? Maksudnya dibuka oleh masyarakat gimana maksudnya? Nah, itu kan ada sebelah kanan jalan Pak. Ya. Itu kami dengar ada spanduk di sana Pak. Itu inisiasi daripada komitmen masyarakat untuk Ya. membuka jalan baru di Tanjakan Batu Jomba Pak. Sementara ada surat edaran Pak kita lihat di media sosial bahwasanya itu dihentikan seperti itu.
Dan ini kan terjadi longsor sebenarnya. Yang kemarin itu sebenarnya 4 hari lalu saya sudah kemari, dihentikan itu karena kita melihat kalau terus dibuka pada dinding itu maka akan merangsang longsoran lebih berbahaya lagi. Jadi tujuannya bukan menghentikan inisiatif masyarakat, bukan itu tujuannya. Jadi jangan salah tafsir. Dihentikan itu, perintah menghentikan karena kita menghargai inisiatif masyarakat supaya berlalu lintas. Tapi ada faktor teknis ya yang harus kita hindari, longsoran dari pengkorekan pembukaan di sana itu lebih berbahaya daripada inisiatif itu. Itu maksudnya. Jadi mohon dimengerti supaya di tingkat masyarakat jangan salah tafsir. Itu. Jadi kami senang masyarakat punya inisiatif, tapi pemerintah melihat ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dari segi aspek teknis gitu ya. Jadi kalau dibuka terus ini longsoran makin luar biasa, nanti malah membahayakan si masyarakat gitu. Nah, itu dia maksudnya. Iya, makasih. Video dulu lah. Kasih ya Pak. Makasih ya. Ini mengabadikan ya. Batu Jomba sudah bagus. Di sana ada minibus lagi yang akan melewati Batu Jomba ini. Makanan, weh. Ya, di sana ada L300 yang akan menanjak. Oke, terima kasih Bang. Kiri Bang dah. Ups, kandas. Ush. Jalan pintas dianggap pantas ya.
Oke. Pak Ustadz. Pak.